Lucu. Kami rekam. Insiden. Tiba-tiba dosennya majuin jadwal kuliah. Iya. Ya Bu. Alhamdulillah. Harusnya malam besok. Wassalamu ala Rasulillah. Jadi malam ini. Wa ala alihi wa ashabihi. Boleh. Boleh. Kayak apa di sana hujan juga kah? Boleh. Bila Bapak ini di wilayah Banjarmasin hujan. Di Banjarbaru taduh sih Pak. Oh, mulai taduh sudah. Ini kelasnya Bapak gabung nih, kelas Banjarmasin dan Banjarbaru. Insya Allah kita hari ini sebentar saja karena banyak juga teman-teman yang tidak bisa berhadir karena praktikum ya. Besok pun ada juga. Ya tapi tak apa. Bagi Bu Antian yang hadir silakan saja hadir. Tapi bila ada kesibukan boleh saja izin. Ini suara Bapak terdengar jelas lah. Aman Pak. Ya layar Bapak ini Bang. Layar Bapak ini Bang terlihat lah. Bapak anak Mr. Asbabun Nuzul. Ya Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini hujan yang bermanfaat dan hujan ini hujan rahmat dan hujan yang maulah banjir. Bagi yang banjir ada yang tercalak mudah-mudahan lekas surut. Ya, Pak share PowerPoint-nya. Kita hari ini akan membahas tentang Asbabun Nuzul Al-Quran. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan dulu tentang materi yang terdahulu. Yang pertemuan kita yang lalu kita telah membahas tentang ayat dan surah Makkiyah dan Madaniyah, klasifikasi ayat dan surah. Ada ayat itu tergolong Makkiyah, ada ayat yang tergolong Madaniyah. Nah, ada ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Bagaimana ayat Makkiyah itu? Ayat Makkiyah itu ayat yang turun ketika Nabi di Mekah, sedangkan Madaniyah ayat yang turun ketika Nabi berada di Madinah. Lalu pengertian yang lainnya lagi, ayat Makkiyah itu ayat yang turun ketika Nabi belum berhijrah ke Madinah. Lalu ayat Madaniyah ayat yang turun ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Lalu pengertian yang terakhir yang ketiga, ayat Makkiyah itu dalam teks bacaannya banyak membicarakan tentang manusia secara umum. Ya, hal yang dibicarakannya itu yaitu ajakan kepada manusia untuk masuk Islam, untuk menyembah Allah, yang biasanya juga tentang ketauhidan. Sedangkan ayat yang Madaniyah itu bahasannya lebih merujuk kepada hal yang bersifat yang ibadah, tentang ibadah, ketentuan ibadah atau hal tentang muamalah. Nah, itu biasanya termasuk ayat yang Madaniyah. Nah, untuk hari ini bahasan kita Asbabun Nuzul. Apa itu Asbabun Nuzul? Kita bahas mulai dari pengertiannya dulu. Secara bahasa, Asbabun Nuzul ini ada dua kata, asbab dan nuzul. Asbabun itu jamak, plural atau banyak bisa kita sebut. Kalau dalam bahasa Arab itu dari segi jumlah isim itu terbagi jadi 3.
ada yang mufrad itu artinya satu, tunggal. Kalau ada tasniyah atau musanna itu dua. Lalu ada isim itu yang bentuknya jamak tuh lebih dari 2, 3. Sudah keluar sama dia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan plural. Nah, asbabun itu bentuk jamaknya, sedangkan sababun itu artinya bentuk mufrad, satu sebab. Bila disebutkan sababun ya itu artinya satu sebab. Bila disebutkan asbabun artinya banyak sebab. Nah, yang kata sababun ini diserap ke bahasa Indonesia menjadi sebab. Jadi di Indonesia ini banyak kata serapan yang mengambil dari bahasa Arab. Karena memang di Indonesia ini mayoritas agamanya agama Islam. Jadi banyak bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Arab seperti izin, azana yu'adzinu, musola, masjid, kursi. Aku nih jadi kalau Nah, itu serapan dari bahasa Arab, termasuk juga sebabun ya. Sababun, asbabun. Jadi asbab artinya adalah sebab-sebab. Sedangkan an-nuzul berasal dari kata nazala yunazzilu yang artinya turun. Jadi secara bahasa bila digabung tadi asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab sesuatu diturunkan. Ada sesuatu yang diturunkan itu ada memiliki sebabnya, maka disebut asbabun nuzul, asbab an-nuzul. Bisa juga orang menyebut itu. Nah, sedangkan menurut istilah asbabun nuzul Al-Quran yang dimaksud di sini adalah suatu yang dengan sebabnya turun satu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau sebagai jawaban atas sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa itu. Jadi gini, kan kita ketahui bahwa ayat Al-Quran, bahwa Quran itu diturunkan mulai Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, itu diturunkannya secara berangsur-angsur. Diturunkannya tidak secara sekaligus seperti mana dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah Al-Quran secara sekaligus, yang malamnya itu disebut malam Lailatul Qadar. Nah, yang diturunkan lagi ke bumi, ke manusia ini secara berangsur-angsur. Nah, diturunkannya ayat ke bumi ini ada kalanya ayatnya itu diturunkan karena suatu sebab. Siapa lagi gue? Misalkan ada pertanyaan sahabat tentang sesuatu, atau ada orang non muslim, orang kafir yang menghina Nabi, lalu turunlah suatu ayat disebabkan oleh sebab hinaan orang kafir tadi. Nah, jadi dalam ayat atau susurahan itu turun Al-Quran itu ada jamu itu kayak apa tuh ucapnya kayak apa ada asbab jadi jamu tapi perlu diketahui ini catatan, suatu ayat atau surah turun ada kalanya dengan sebab, ada pula tidak dengan sebab. Ini gimana kalau tentang hal-hal peristiwa yang gaib. Misalkan ada di dalam Al-Quran menceritakan tentang peristiwa hal-hal yang gaib, tentang hari kiamat, tentang malaikat, atau ada juga mengisahkan tentang kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah zaman kisah-kisah Nabi terdahulu. Nah, ini ada kalanya Al-Quran itu diturunkan langsung, tidak dengan adanya sebab. Jadi tidak semua ayat Al-Quran ataupun surah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lalu diturunkan kepada umat akhir zaman itu semuanya ada sebab. Tidak, ada yang ada sebab, ada yang tidak ada sebab. Nah, ini pengertian asbabun nuzul. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah
maka tidak ada jalan lain untuk mengetahui asbabun nuzul itu kecuali dengan periwayatan yang sahih dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung pada saat Al-Quran itu diturunkan. Tidak bisa diketahui dengan jalur rohani atau pikiran manusia atau pendapat manusia. Nah, jadi untuk mengetahui suatu ayat atau suatu surah itu turunnya ada sebabnya. Untuk mengetahuinya itu para perintis ilmu pengetahuan tentang ilmu Al-Quran ini yang mencari pengetahuan tentang ilmu Al-Quran ini pada zaman sesudah Nabi wafat, zaman sahabat dengan tabi'in dan seterusnya itu. Untuk tahu sebabnya itu maka harus melalui periwayatannya itu sampai kepada sahabat Rasulullah, yang mana sahabat Rasulullah itu langsung melihat atau saat itu ada dalam langsung melihat keadaan sebab turunnya itu, tahu orang bersangkutan. Dan tidak semua sahabat yang akan mengetahuinya itu, karena tidak selalu sahabat Rasulullah itu selalu ada di sisi Rasulullah, dan ada kalanya juga Rasulullah itu dapat wahyu saat sahabat-sahabat Nabi tidak ada di sekitar Rasulullah. Jadi untuk mengetahui ini, pertama sahabat itu langsung melihat proses turunnya Al-Quran, lalu melihat sebabnya langsung, dan ada berada di sisi Rasulullah. Bila sahabat tidak, berarti harus ada sahabat yang bertanya ke Nabi, karena Nabi yang melihat peristiwa langsung kenapa sebab ayat itu diturunkan. Catatan, adapun asbabun nuzul dalam hadis mursal atau hadis yang gugur dari sanadnya seorang sahabat dan mata rantai periwayatnya hanya sampai kepada seorang tabi'in, ini tidak bisa dijadikan sandaran. Misalkan nih yang mencari asbabun nuzul nih para tabi'in misalkan mencari suatu ayat nih turunnya apa aja. Ada misalkan dapat kabar dari A, dapat dari B dapat dari C, dan seterusnya sampai sekalinya periwayatannya ini hanya sampai ke tabi'in, tidak sampai ke sahabat, maka ini gugur, tidak bisa dijadikan patokan sebagai asbabun nuzul. Karena asbabun nuzul ini untuk mengetahui sebab turunnya ini harus sahabat Nabi, dan sahabat Nabinya itu pun sahabat Nabi yang ada saat melihat saat proses Al-Quran itu tadi turun secara langsung. Jadi otomatis untuk mengetahui asbabun nuzul tidak bisa dengan jalur ra'yi, dengan pikiran manusia atau dengan ijtihad, hanya dengan hadis yang sahih. Nah, selanjutnya di antara contoh dari asbabun nuzul surah Al-Maun ayat 4-7. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang sholat itu. Nah, ada kan itu. Nah, yang ini diturunkan adalah sebabnya itu karena kebiasaan orang-orang munafik itu yang suka mempertontonkan sholat ketika banyak memperhatikan yang sembahyang, tapi pas ada yang melihat maka koler atau malas orang munafik ini. Orang munafik itu saat sholat nih banyak melihat baik bacaan, belawas bacaannya, sekali tidak cepat bacaannya. Karena ada orang-orang munafik nih yang sholatnya ketujuh minta tontonakan alladziina an sholatihim sahun alladziina yura'un, dan orang yang wailun, orang yang celaka sholat itu tadi, yura'un hendak minta lihat hatinya sholat tadi.
Mana Nah, handphone kalau banget. ketika ada orang munafik ini Kenapa tadi nih itu kan sunyi? peristiwanya nih, ada Dikit orang-orang ya, munafik nih sedikit yang tanahnya. bertujuan menampaikan sholat pas kurang banyak minta itu, maka turunlah teguran bagi orang-orang munafik nih, bahwa orang-orang munafik yang sholatnya lalai. Orang sholat lalai itu bagaimana? Orang sholatnya itu Pintar. ketika sholat hendak kita lihat maka masuk orang yang sholat tapi celaka Ya, memang. karena sholatnya tadi bukan lillahi ta'ala, walaupun di mulutnya misalkan apa bacaan niatnya lillahi ta'ala. Nah, ini asbabun nuzul surah Al-Maun ayat 47. Selanjutnya asbabun nuzul surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah wailun, neraka wail untuk orang yang bertujuh menghina lagi mengumpat humazatil lumazah. Yang ini apa surah yang ini diturunkan atas sebab ada sebabnya ini diriwayatkan bahwa Umayyah bin Khalaf, ini orang kafir Quraisy, Umayyah bin Khalaf ini selalu mencela dan menghina Rasulullah apabila berjumpa. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran buat orang yang suka mencela dan orang yang membanggakan hartanya yang sombong. Jadi Umayyah ini diceritakan bahwa si Din ini ketujuh menghina Rasulullah, lalu Umayyah ini ketujuh menghimpun mengumpulkan harta, menimbun-nimbun harta, lalu menyombongkan diri lon hartanya tadi, lalu mencela-cela lon Nabi. Nah, saat ada si Umayyah ini berperilaku seperti ini, maka turun ayat yang menyinggung tentang si Umayyah ini, bahwa ia akan mendapatkan neraka wail. Yasabu annama lahu akhladah, yasabu bahwasannya ini itu menyangka. Dia yang menyangka ini siapa? Ya si Umayyah yang tadi menyangka annama lahu bahwasannya hartanya tadi akhladah mengkekalkan. Nah, si Umayyah menyangka hartanya itu kekal di bawah sampai neraka. Lalu ya diturunkan surah Al-Humazah, ini sebabnya. Nah, catatan tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Bapak ulangi lagi sini lah, bahwa tidak semua ayat ataupun surah yang ada di dalam Al-Quran itu ada memiliki asbabun nuzul. Nah, terakhir ini sudah. Di antara faedah mengetahui asbabun nuzul, surah Bapak masih terdengar? Oh ya. Ya, Bapak lanjut lagi. Di antara faedah untuk apa kita ini mengetahui asbabun nuzul, di antaranya ini membantu dalam memahami makna ayat dan menghilangkan kemuskilan daripadanya. Berapa? Maksudnya itu bahwa asbabun nuzul ini, sebab turunnya ayat Al-Quran itu berfungsi sebagai kunci jawaban atau memperjelaskan ayat-ayat yang membingungkan atau yang samar, supaya kita itu lebih memahami suatu makna ayat dan menghilangkan kemuskilan itu, menghilangkan keraguan. Ini misalkan kita ambil contoh di surah An-Nisa ayat 43. Itu 25. Bapak ingatin lo ayatnya, yang orang sholat jangan sembahyang Oh, sayap ininya aja kecil. Allah Sayap kayak gini jangan. Sayap kecil. ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, dan janganlah mendekatkan diri kamu kepada sholat. Artinya jangan sholat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk
Nah, bila kita memahami secara tekstual saja dengan ayat ini tanpa mengetahui sebab turunnya ayat ini, maka mungkin kita akan berpikir, oh berarti berarti memabuk-mabukan di luar sholat itu bolehlah ya. Dalilnya kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus shalah, janganlah mendekati sholat, janganlah sembahyang, janganlah sholat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ketika kamu ini mabuk, ketika dalam keadaan mabuk nih, tidak boleh sembahyang, artinya di luar sembahyang boleh mabuk. Nah, bila kita pahami secara tekstual ini tanpa Tapi jangan memahami terlalu asbabun bunyinya kencur. maka kita akan keliru dalam pemaknaannya ini. Nah, maka perlu ada asbabun nuzul. Jadi asbab nuzul ayat An-Nisa nih, surah An-Nisa ayat 43 ini adalah ayat ini turun saat seorang sahabat mengimami sholat dalam keadaan mabuk sehingga bacaan surahnya salah total. Dan sahabat Nabi tersebut yang menjadi imam tapi dalam keadaan mabuk, lalu bacaannya salah-salah. Nah, yang ini maksudnya jadinya, jadi bukan berarti kada boleh waktu di luar sholat itu bukannya, bukan begitu. Terus yang kedua, membantu untuk memahami makna ayat yang terkandung di dalam penetapan hukum, menghindari pemahaman yang picik atau pemahaman yang sempit, dan supaya ada salah kaprah juga, ada salah memaknai ayat. Maka perlu juga tahu apa arti makna suatu ayat itu melalui asbabun nuzul. Tapi kan kalau misalnya Misalkan ya lah, Bapak nyewa pembantu, misalkan nih asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 115. Dan milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ya, terjemahannya. Nah, jika kita memahami secara tekstual, secara sempit, maka kita akan memahami dan milik Allah adalah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap. Ini masalah kiblat nih. Maka kita ini jangan memahami, maka kita ini akan memahami ketika sholat itu terserah aja arah kiblatnya. Karena Allah itu di mana aja bisa kita sholat, arah timur ke arah barat kah, bisa aja tanpa memperhatikan kiblat tadi. Maka ini pemahaman yang keliru, karena ada sebab turunnya ayat yang ini tadi. Kenapa jadi ada Allah berfirman dan milik Allah adalah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap dan di sana wajah Allah. Nah, yang ini sebab turun ayat ini. Ayat ini turun dalam beberapa peristiwa. Salah satunya ketika para sahabat sedang dalam perjalanan di malam yang gelap gulita, mereka tidak tahu arah kiblat pas malam gelap gulita tuh, sehingga masing-masing sholat menghadap ke arah yang menurut mereka benar. lebih ke Saat pagi hari mereka menyadari bahwa terlalu percaya kesan memberi orang masuk ke rumah pada salah dan merasa sholatnya tidak sah, maka bertanyalah kepada Nabi. Kalau zaman sekarang ini hendak tahu arah kiblat itu aplikasi arah kiblat, walaupun misalkan kurang akurat juga nih, paling tidak mengarah kepada Ka'bah. Tetap kita harus bertanya juga, walaupun ada di HP kita bertanya. Nah, kalau jam sana kan gampang saja. Nah, ini zaman sahabat dulu kalau gelap gulita lagi tidak tahu arah kiblatnya, lalu melakukan sholat di mana mereka meyakini benarnya tadi, sudah itu bertanya ke Nabi, bagaimana ya Rasulullah, ulun ini kesalah salah kiblat. Maka turun dengan ada sebab ini, sebabnya dengan ada ini, dengan sebab ini maka turunlah suatu ayat ini tadi ya, surah Al-Baqarah ayat 115 tadi. Terakhir
Di antaranya saja inilah, Ciko kayaknya nggak bisa Pak. Oh iya, padahal ada lagi beberapa faedah-faedah untuk mengetahui asbabun Ciko nuzul. lo Dan terakhir ini disuruh mengetahui main nama menit seorang yang guring. disinggung ayat mending tersebut guring ya. dan menetapkan Jadi suatu yang mubaham di dalamnya. Jadi Introvert cuy. ada suatu ayat Lebih introvert. atau Cantik lo nggak surah introvert yang anjay. diturunkan untuk Ciko nya menyinggung introvert. atau untuk Kayak nggak bisa ngeliat memuji manusia gitu loh. memuji seorang sahabat Apalagi atau ini manusia. menyinggung seorang Iya cuy kayak langsung kafir kayak langsung Quraisy panik gitu loh. Kayak kena yang panik melakukan attack cuy. kesalahan Ayo, pernah Bang. misalkan kayak Aduh, kayak ini gini. tadi diriwayatkan dari bahwa Umayyah tadi Apalagi adalah surah Al-Humazah itu Harus turun tadi cari tempat itu yang nggak ada manusia menyinggung gitu. Itu pemeriksaan. orang kafir Iya, waktu cantik itu tuh yang penggaul. bernama Umayyah bin Khalaf. Hebat ya ngomong Wallahu a'lam dulu. bishawab. lucu, Orang mudik Allahu empat. Akbar. lucu, Nah, mungkin lucu. pertemuan kita malam ini sampai yang Nah masaknya. kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Besok Mana sih kita chatnya? masuk lagi lah. Ya ada. Misalkan sampai Nggak ada. besok masuk. Kalau kapan lagi bisa masuk? Nggak ada. Ya, Nggak ada. supaya ada tempat kuliah. Ya, Bapak cukuplah. Nggak ada. Senjataan. Masih Pak.